Pak, itu tanya benar depan, Pak. Oh iya ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, baca doa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek kehadiran dulu ya. Ade Nurul, Hadir, Pak. Andrika, Hadir, Pak. Faiz Nova Rashid. Hadir, Pak. Pak, kenapa sih bawa motor ke kelas? Kenapa saya bawa motor ke kelas? Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai listrik. Dan di kendaraan bermotor ini sangat banyak sekali yang hubungannya dengan listrik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dua hal. Yang pertama mengenai apa itu arus listrik. Yang kedua kita akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff pertama. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian amati motor yang ada di depan kalian ini dan sebutkan bagian apa saja yang ada hubungannya dengan kelistrikan. Pak, lampu depan. Ya, tadi lampu depan, benar sekali. Pak, lampu sen. Yang kedua, oh iya benar tadi lampu sen. Nah, lampu sen ini adalah lampu yang paling berbahaya, terutama kalau ibu-ibu yang lagi naik. Dia sen kiri beloknya kanan, dia sen kanan beloknya kiri. Dia nggak sen, dia terbang. Saya, Pak. Lampu belakang atau stop lamp. Ya benar sekali, lampu belakang atau biasa juga disebut stop lamp. Ada yang disebut sebagai aki, ada di bagian dalam. Ini adalah sumber dari arus listrik pada motor, gitu. Ada yang namanya saklar-saklar. Jadi saklar di situ ada banyak ya. Ada saklar lampu sen, ada saklar lampu jauh, lampu dekat dan sebagainya. Yang fungsinya adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Pak, arus listrik itu apa sih? Dan kenapa arus listrik itu bisa mengalir? Oke, tadi ada yang bertanya, apa itu pengertian dari arus listrik? Dan kenapa sih arus listrik itu bisa mengalir? Jadi, arus listrik itu adalah muatan yang mengalir persatuan waktu. Kalau kita rumuskan seperti ini. Jadi, I sama dengan Q dibagi dengan T, dengan Q ini adalah muatan listrik. Dan T ini adalah waktu. Dengan satuannya detik. Muatan listrik, dulu kita pernah pelajari di listrik statis, satuannya adalah kolom. Gitu. Contohnya begini misalnya, ada di suatu kawat, di dalam suatu kawat, di sini ada elektron atau muatan listrik negatif yang mengalir dari satu titik, dari titik A ke titik B. Misalnya di sini ada 10 buah elektron atau 10 kolom lah, muatannya 10 kolom, mengalir melalui kawat dalam waktu 2 detik, maka arus listriknya itu sama dengan I Q dibagi dengan T. Q-nya di sini 10 kolom karena ada 10 muatan, ada 10 kolom muatan listrik yang lewat dalam waktu 2 detik. 10 dibagi 2 berapa? 5. Jadi arus listrik yang mengalir adalah 5 kolom per detik. Gitu. Satuan ini kolom per detik atau kolom per second itu bisa kita ganti dengan A. A ini adalah singkatan dari ampere.
Dan A ini adalah satuan dari arus listrik. Kenapa sih arus listrik itu bisa mengalir? Kalau kalian pernah melihat air, nah misalnya di sini saya punya botol air minum, ini ada gelas. Nah, kenapa air ini bisa ngalir? Dia ngalirnya dari atas ke bawah. Kalau kalian pernah belajar di kelas 8 dulu, kenapa benda bisa jatuh atau air ini bisa ngalir? Karena ada perbedaan ketinggian, gitu. Jadi karena ada perbedaan ketinggian, ada perbedaan potensial ketinggian di sini atau potensial gravitasi. Sama juga dengan arus listrik. Jadi arus listrik itu bisa ngalir karena dia ada perbedaan potensial. Tapi potensialnya bukan potensial gravitasi, tapi potensial listrik. Contoh di sini misalnya ada dua tempat. Ada tempat A sama tempat B. Ada dua tempat begini ya. Di sini ada elektron, ada elektron, ada elektron, 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 dan elektron. Di sebelah kanan itu juga sama. Di sini ada elektron, ada elektron, ada elektron, ada elektron. Kalau kita hubungkan dua tempat ini, kita bisa lihat di sebelah kiri elektronnya itu lebih banyak. Berarti di sini muatannya lebih negatif atau potensialnya lebih negatif. Di sebelah kanan elektronnya lebih sedikit. Kalau kita hubungkan, akan terjadi perpindahan elektron dari posisi yang sebelah kiri, tempat yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah kiri memiliki potensial yang lebih negatif, begitu. Jadi dia akan terjadi aliran elektron. Inilah yang kita sebut sebagai arus listrik, begitu. Ya, contohnya kalau kalian pernah pakai baterai, tahu baterai? Baterai itu misalnya bentuknya begini nih. Ya, ada kutub positif sama kutub negatifnya. Ini kalau kita hubungkan dengan kawat, seperti dua tempat tadi yang di atas, ada perbedaan potensial, kita hubungkan dengan konduktor atau kawat. Di sini ada beban misalnya berupa lampu, akan terjadi aliran elektron dari tempat yang lebih negatif ke tempat yang lebih positif, begitu. Jadi akan terjadi aliran elektron dari kutub negatif baterai ke kutub positif. Tapi kalau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, arus listrik itu mengalirnya ke arah yang sebaliknya. Maksudnya gini, kalau muatan listrik atau elektron tadi, dia mengalirnya dari kutub negatif ke kutub positif. Tapi sebaliknya, kalau arus listrik itu mengalirnya dari kutub positif ke kutub negatif. Kenapa bisa seperti ini? Ini ada ceritanya, gitu. Ada ceritanya kenapa sih kalau arus listrik positif ke negatif? Tapi sebenarnya yang terjadi elektron itu dari negatif ke positif. Jadi ceritanya arus listrik itu ditemukan terlebih dahulu sebelum adanya pengetahuan mengenai aliran dari muatan listrik, gitu. Jadi sudah ditetapkan bahwa kita akan pastikan untuk aliran dari arus listrik itu adalah dari kutub positif baterai ke kutub negatif, begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum pertama Kirchhoff. Apa itu hukum pertama Kirchhoff? Kalau kalian baca di buku, pengertiannya itu panjang ya. Hukum pertama Kirchhoff itu berbunyi seperti ini. Arus listrik yang memasuki percabangan suatu kawat akan sama jumlahnya dengan arus listrik yang keluar percabangan. Atau kalau kita rumuskan secara matematis begini, sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar. Jadi jumlah sigma itu kan jumlah, artinya kalau dalam matematika jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Contoh saya gambarkan kawat begini. Misalnya di sini ada arus masuk 10 ampere. Kalau misalnya yang ke kiri besarnya 4 ampere atau yang ke atas 4 ampere, maka yang ke bawah itu besarnya 3, hitung sisanya saja berapa? Ini 10, 4 berarti sisanya 6 ampere. Gitu. Paham? Paham.
Ada yang belum paham? Pak, saya mengerti, Pak. Oke, yang belum paham saya akan jelaskan dengan cara yang lain. Jadi kalian ibaratkan saja gini. Kalian ibaratkan kawat ini seperti jalan raya. Kayak begini nih. Pernah lewat jalan raya? Nah, kalau pernah lewat jalan raya pasti ada percabangan kan? Kadang ada percabangan ke kanan ke kiri. Contoh misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramai banget. Ada 10 mobil yang lewat di jalan raya. Dia mau lewat ke percabangan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, sekarang yang ke arah kanan di sini ada 4 mobil. Berarti sisanya ke arah kiri ada berapa? Ada 6. Begitu. Paham? Paham. Nah, sekarang di depan kalian ada 3 soal atau 3 latihan soal. Ini silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Dan yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan dan saya akan langsung nilai. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Sudah selesai mengerjakan soalnya, nanti boleh dikumpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah listrik yang kita pelajari di pembelajaran hari ini itu memiliki manfaat yang sangat besar. Kalau kita lihat tadi mengenai hukum pertama Kirchhoff bahwa arus itu bisa kebagi ketika melewati percabangan suatu kawat. Contohnya kalian bisa lihat dari motor di depan ini. Di sini ada aki sebagai sumber arus listrik. Dia harus memberikan arus listrik ke seluruh bagian dari motor, mulai dari lampu sen, lampu depan, speedometer di sini tadi, terus ada lampu belakang dan lain-lain. Begitu. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.